Oke guys, pada kali ini Asia Utara ingin menjawab beberapa pertanyaan daripada rakan-rakan kita di luar ya, berkaitan dengan SIM card. SIM card mereka terblok, tetapi adakah SIM card itu dijual ataupun terjual oleh pihak seperti SIM-SIM tertentulah, seperti Digi, Maxis, Mobile, Tintok dan sebagainya. Kita tidak menyebut telco lainnya juga, tetapi ini sebagai contoh saja. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Asia Utara. Pada kesempatan kali ini Asia Utara ingin menjawab beberapa pertanyaan daripada rakan-rakan kita yang berada di luar. Dan sebelum kita lanjut untuk pembahasan video seterusnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan tekan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Semasa Asia Utara ada video, kamulah orang pertama yang akan dapat notification daripada channel ini. Kita lanjut seterusnya. Oke guys, ada beberapa soalan ya yang saya sering terima ataupun selalu saya terima ya daripada rekan-rekan kita Asia Utara. Bang, saya nak tanya satu soalan lagi. Sebab saya kena blok, tambah nilai je. Yang lain boleh call dan send SMS. Apakah SIM saya akan dijual? Ini adalah pertanyaan kedua yang saya terima ya daripada rekan-rekan. Oke, saya akan menjawab beberapa soalan ini. Saya akan menjawab beberapa perkara ya di dalam SIM card ini yang begitu SIM card dia kena blok ya. Jadi dia tambah nilai je. Kenapa orang lain boleh call ataupun send SMS? Saya punya SIM card adakah terjual? Oke, saya akan jawab pertanyaan itu. Sebenarnya SIM card itu bukanlah dijual ya, bukanlah dijual. SIM card itu Anda pegang. Dan SIM card itu ibaratnya ada kontrak lah. Kontrak nih maksudnya macam mana? Kontrak nih kalau misalnya kamu ada tempo aktif 5 hari. Misalnya kamu pernah beli SIM card itu baru. Tiba-tiba selama 5 hari kamu tidak top up, dia ada tarik dia tersendiri. Oke, misalnya 5 hari itu kamu tidak top up, maka secara otomatis dia tidak aktif. Itu dipanggil tamat tempo. Nah, untuk sekat atau dipanggil blok, ini di blok ini ada dua ya, dua yang sering berlaku. Oke, antara kena blok ataupun disekat nih, yang pertama misalnya SIM card yang kamu guna itu tiba-tiba kena blok, sedangkan SIM card itu aktif saja sepanjang-panjangnya, tiba-tiba kena blok. Itu adalah mudah untuk kamu mengatasinya. Tidak perlu kamu pergi ke cawangan yang berdekatan. Perlu menghubungi sahaja, yaitu pihak hikmat SIM yang kamu gunalah. Kamu perlu hubungi dia untuk bertanya, kenapa SIM card saya di blok. Mereka akan buka sekatan itu ya, ataupun blok yang di blok SIM card kita. Itu adalah basically. Dan yang kedua nih adalah SIM card yang kena blok ini sebab dia sudah tidak top up melebihi 50 hari. Masing-masing tetapan ya akan ditetapkan. Oke, 3 bulan, 6 bulan macam tu, contoh sajalah ya. Atau melebihi 50 hari, kita untuk mengatasi yang melebihi 50 hari kita perlu menghubungi kita punya hikmat SIM card kita ataupun pusat SIM card kita. Misalnya kamu guna Maxis, oke, kamu perlu menghubungi Maxis. Hello, selamat pagi ataupun assalamualaikum, saya mau tanya kenapa saya punya SIM card ni begini. Adakah ianya boleh diaktifkan semula ataupun tak? Oke, apabila kamu sudah bertanya seperti itu, maka pihak Maxis akan menjawab soalan yang kamu tadi tanyakan kepada dia. Pertama dia minta mungkin nombor telepon kamu lah, itu mengikut pengalaman saya lah. Tetapi kalau kamu tidak tahulah macam mana ya kan, kamu cobalah untuk menghubungi contohnya pihak Maxis. Apa yang dia minta? Misalnya dia minta kamu punya nomor telepon, nama kamu, nomor IC kamu untuk membuat simakan SIM card yang kamu guna tadi, sama ada ianya boleh diaktifkan semula ataupun tak. Sekiranya boleh diaktifkan semula, maka dia akan bagi tahu juga kamu perlu datang ke pusat ini. Misalnya yang berdekatan tempat kamu perlu datang bawa duit RM30 dan register kembali SIM card yang sudah lama tidak aktif. Sekiranya ianya boleh diaktifkan, sekiranya tak boleh, maka SIM card yang kamu guna tadi yang sudah tidak aktif beberapa lama, maka SIM card itu sudah tidak boleh diaktifkan. Maka wujudlah sebuah nombor baru SIM card. Ya, SIM card itu ada sama kamu tetapi kamu sudah tidak aktif. Itu milik dorang, hak mereka untuk menentukan nomor itu, sebab itu nomor mereka punya. Telco punya nomor, maka mereka lah yang tentukan sama ada si nomor itu dijualkah ataupun tak, kita tidak tahu. Tetapi nomor itu yang pastinya, yang ikut saya punya pengetahuan lah, nomor yang sudah lama orang tu sudah tidak aktif,
beberapa lama, maka nomor itu akan dijual kembali kepada pelanggan yang baru untuk mengekalkan ianya aktif selama-lamanya. Jadi itulah jawaban yang saya berikan kepada rekan-rekan. Seperti mana yang saya katakan, beberapa video yang saya telah pun buat ya. Ada juga yang belum kurang paham, jadi mereka ini bertanya, jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan mereka dan kita akan jelaskan step by step. Kalau kamu menonton ini video, mungkin kamu dapat basic lah, tetapi perlu kamu untuk lebihnya itu kamu perlu pergi telco punya lah, kamu kena tanya orang seterusnya. Seperti mana yang saya katakan tadi, yang pertama, kalau kita punya nomor nih kena blok, ada dua ya, basic dan juga yaitu tamat tempo begitu panjang ya. Tamat tempo ini maksudnya kita sudah melebihi 50 hari kita tidak aktif, dan untuk mengaktifkannya semula kita tidak perlu mengunjungi mana-mana, dan nomor itu sudah melebihi 50 hari kita tidak top up, jangan kita kunjungi mana-mana dulu. Kita dapatkan dulu nomor pusat pihak, contohnya pihak Maxis, kita akan dapatkan dulu, kemudian kita hubungi, kita minta kepastian, kita tanya dia sama ada nomor itu boleh diaktifkan semula ataupun tak. Sekiranya boleh diaktifkan, maka Anda perlu, dia akan terangkan juga satu persatu ya, dia akan terangkan apa yang perlu Anda buat, gini-gini. Kamu kena tanya dia, pihak Maxis contohnya saja, kamu kena tanya dia, Tuan, bolehkah saya mengaktifkan semula SIM card saya sebagai contoh. Oke, dia bilang boleh, Encik boleh datang dengan begini-gini. Apa yang telah pun diberi, ya saya lupa ada lagi satu, yaitu perlu kamu membawa MyCard kamu ya, MyCard yang didaftar di atas SIM card yang kamu guna. Kalau SIM card itu didaftar di atas nama adik kamu ke ayah kamu ke mak kamu kena bawa owner sekali datang ke, ataupun owner itu yang datang ke tempat pusat Maxis tadi yang saya sebutkan. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan guys yang diajukan oleh mereka, yang paling banyak saya terimalah. Jadi untuk yang lain-lainnya itu ada juga yang tidak boleh dikembalikan SIM card dia disebabkan ianya juga kira-kira begitulah blok ya. Ini soal Maxis ya, kita Maxis, begitu juga Celcom, begitu juga Digi. Tapi U-Mobile ni lain. U-Mobile saya tidak pasti pula kalau U-Mobile, sebab saya tidak kerap. Dan ada beberapa video sahaja yang saya buat untuk U-Mobile. Oke guys, sebenarnya Asia Utara juga ingin berkongsi sedikit ya pada rekan-rekan di luar sana. Membuat video ini memang dari pengalaman saya. Video-video yang saya buat ini sepanjang beberapa bulan yang saya telah pun buat, dan kita telah pun terbitkan di YouTube, dan ianya juga memberi manfaat ataupun tak memberi manfaat, itu bergantung kepada proses dari masa ke semasa. Sama ada setiap telco ini dia ada perubahan upgrade ya. Ada juga tutorial kadang-kadang kita buat, tetapi berdasarkan upgrade yang telah pun dilakukan oleh telco tertentu. Seperti Digi, mungkin Digi ada perubahan setiap tahun, ataupun Celcom setiap tahun, maka wujudlah sebuah tutorial mengajar semula. Jika tidak, maka tutorial akan jarang dilakukan di dalam channel-channel manapun, kecuali mereka kongsi soal masalah lain sebagainya ya, akan mereka kongsikan kepada yang menonton lah, yang kerap, yang sudah memang setia, sudah bilang orang subscribe lah, yang sudah tekan lonceng itu, mereka pun tahu notification yang sudah mereka terima. Jadi sebenarnya video ini panjang untuk menjelaskan tentang tadi ada beberapa topik yang saya bahas tadi. Semoga video pada kali ini bermanfaat buat rekan-rekan di